Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Febrian Yusam, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sesuai modul 1.1 yang telah kita pelajari sebelumnya, ada beberapa poin penting yang dapat dipelajari. Di antaranya, menuntun atau among. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, pendidik ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Selanjutnya, posisikan sesuai dengan kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar. Bermain dalam konteks yang lebih luas adalah berkarya. Seorang pendidik juga perlu menghamba pada anak. Artinya, pendidikan yang berpihak dan berpusat pada anak. Selain itu, adanya kolaborasi trisentra pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pembelajaran, tentu adanya penanaman budi pekerti, yaitu adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan pekerti atau tindakan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif atau pengetahuan saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Saya juga beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini masih kurang tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan metode yang berpusat pada anak atau student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian video tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.